Mungkin saya ingin mengajak teman-teman sebelum berdiskusi tentang tol laut untuk berdiskusi sedikit tentang kondisi perekonomian kita. Jadi saya pikir kita semua di ruang ini sangat familiar ya, bahwa ekonomi Indonesia itu tumbuh 6,5% tahun 2011. Kemudian pertumbuhan itu turun menjadi 6,2% tahun 2012. Kemudian tahun 2013 kemarin turun lagi menjadi 5,78%. Kuartal pertama tahun ini, tahun 2014, pertumbuhan ekonomi hanya 5,2%. Artinya kita melihat konsistensi penurunan pertumbuhan. Kalau tidak ada upaya yang out of the box, upaya yang inovatif untuk melakukan perubahan cara-cara membangun Indonesia, kalau kita hanya melanjutkan kebijakan yang sudah ada sekarang, maka penurunan ekonomi itu akan terus berlanjut. Ada banyak faktor yang menyebabkan ekonomi tidak bisa tumbuh cepat. Salah satu yang sangat penting untuk kasus Indonesia itu adalah logistik. Jadi ekonomi manapun itu tidak bisa tumbuh ketika logistiknya, sistem logistiknya itu tidak efisien. Jadi sebagai gambaran, sistem logistik itu seperti sistem pembuluh darah kita. Tidak mungkin darah itu bisa beredar dengan cepat kalau dalam pembuluh darah kita itu banyak gumpalan-gumpalan lemak. Kalau dipaksa yang terjadi akan stroke. Ekonomi kita bisa stroke kalau dipaksa untuk tumbuh, akan terjadi hiperinflasi. Nah, inilah kenapa ketika Pak Jokowi, Pak JK menyampaikan bahwa visinya adalah membuat Indonesia tumbuh 7%. Visi ini diikuti dengan rencana-rencana yang realistis, salah satunya terkait dengan perbaikan logistik tadi. Jadi tol laut itu merupakan salah satu ide brilian yang menjadi agenda penting. Nah, tol laut itu apa sih? Tol laut adalah merupakan jalur kapal-kapal besar yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama di Indonesia. Jadi dalam konsep yang akan dikembangkan nanti akan ada kapal yang rutin berlayar dari Sumatera, Papua, kembali dari Papua ke Sumatera, sehingga kalau jadwalnya sudah teratur seperti itu, maka sistem transportasi kita akan sangat efisien. Sekarang sistem transportasi laut kita itu jauh dari apa yang kita bayangkan. Mungkin kalau kita mau naik pesawat, kita tahu akan kemana, harganya berapa, berangkat jam berapa, kembali jam berapa. Jadi kita tahu pasti semuanya. Naik bis juga begitu. Nah, untuk transportasi laut, terutama barang, jangan harapkan itu ada. Kalau Anda menjadi seorang bisnismen, Anda akan mengirim barang dari Jawa ke Kalimantan, Jawa ke Sulawesi, itu tidak ada jadwal yang pasti. Kapan kapal berangkat, kapan sampai, kapan barang turun, kapan ada kapal kembali ke sini, itu nggak pasti. Uncertainty ini merupakan salah satu penyebab kenapa biaya logistik mahal. Sebagai gambaran, biaya logistik di Indonesia tahun 2013, ini menarik, tahun 2013 itu meliputi 27% GDP. Jadi bisa Anda bayangkan, kue ekonomi kita yang 100% itu, 27% itu diserap untuk logistik, untuk transportasi, untuk spare part, untuk bahan bakar dan lain sebagainya. Kenapa? Kan nggak efisien. Tahun lalu 27%, tahun 2011 angkanya 24,6%. Artinya dalam 2 tahun, 2,5 tahun, 3 tahun, ada kenaikan yang luar biasa. Nah, kembali masalah logistik ini, kalau tidak ada upaya perbaikan, maka akan semakin naik, dan ini membuat pertumbuhan ekonomi akan terkendala. Kembali ke masalah tol laut. Jadi akan ada kapal besar yang rutin dan jumlahnya sangat banyak menghubungkan kota-kota utama. Yang dimaksud kota utama di sini adalah Medan, kemudian Jakarta, kemudian Surabaya, Makassar, dan Sorong. Ini akan dijadikan tol laut. Ada kapal yang bolak-balik begitu. Nah, kemudian di antara kota-kota itu akan ada transportasi kapal, tentunya dengan ukuran yang relatif lebih kecil, yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di sekitarnya. Jadi selain mengembangkan 5 pelabuhan besar ini menjadi pelabuhan internasional yang modern, akan dibangun juga sekitar 10 pelabuhan kontainer.
di 10 tempat, menyebar di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Nah, ini menjadi area di mana terhubung kota-kota besar tadi dengan 10 pelabuhan yang akan dibangun, pelabuhan. Nah, tol laut ini tidak berdiri sendiri karena dia akan terkoneksi dengan sangat efisien dengan moda transportasi yang lain. Double track kereta api ini akan dibangun. Pak Jokowi selalu menyampaikan Sumatera, Jawa, Kalimantan, kemudian Sulawesi, dan suatu saat Papua itu harus mempunyai double track kereta api. Ditambah lagi dengan adanya transportasi darat, jalan darat, truk yang efisien. Nah, jadi secara ringkas ini merupakan tol laut ini merupakan rencana yang komprehensif, jalur kapal menghubungkan 5 pelabuhan utama, plus ada jaringan kapal yang lebih kecil yang menghubungkan 5 pelabuhan utama dengan pelabuhan lain. Kemudian pelabuhan-pelabuhan itu dikoneksikan dengan transportasi darat. Dan yang sering kita lupakan adalah laut dibangun, darat dibangun, tetapi transshipmentnya tidak dikembangkan. Nah, yang sangat mahal di Indonesia adalah memindahkan dari truk ke kereta, dari kereta ke kapal. Nah, ini transshipment ini akan dibangun, istilahnya adalah dry port, seperti pelabuhan, tetapi bukan di laut, tapi di darat. Fungsinya adalah memindah apa yang ada di darat, sesama apa yang ada di darat, dan juga yang di darat dengan kapal yang akan membawa mereka berpindah dari satu pulau ke pulau yang lain. Jadi itu kira-kira konsep tentang tol laut. Pembiayaannya bagaimana? Jadi begini, logistik merupakan prioritas kalau ekonomi kita ingin tumbuh. Ada permasalahan di sini kalau kita lihat alokasi APBN. Selama ini 5 tahun terakhir alokasi untuk pembangunan infrastruktur hanya 10% dari APBN. Itu pun di akhir tahun selalu ada dana yang tidak terserap sebanyak 5%. Jadi kira-kira hanya 9,5% APBN kita untuk infrastruktur. Nah, ini harus ditingkatkan. Tidak dengan mengorbankan alokasi yang lain, tetapi dengan meningkatkan ukuran APBN itu sendiri. Revenue-nya ditingkatkan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pendapatan pajak. Tax to GDP rasio yang sekarang ini masih 12,3% akan ditingkatkan jadi 16%. Dengan menaikkan pajak tidak harus begitu. Karena problem di Indonesia sebenarnya bukan tingkat pajaknya. Tingkat pajak di Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di ASEAN. Tetapi kebocoran itu yang harus dikurangi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengurangi subsidi BBM tanpa meningkatkan harga BBM. Caranya bagaimana? Ada penggunaan sumber energi lain untuk listrik dan untuk mobil. Ini dari gas, untuk listrik dari batu bara, dan juga biofuel dari CDO. Nah, ini yang akan kita lakukan. Kemudian hal-hal lain yang sering kita dengar, public private partnership itu akan dilakukan juga. Kemudian pemerintah akan mengembangkan bank infrastruktur sehingga swasta, pemerintah daerah yang ingin mengembangkan infrastruktur akan mendapatkan insentif dari pemerintah, pelayanan dari bank infrastruktur dengan bunga yang sangat menarik. Karena selama ini infrastruktur tidak menarik bagi swasta, sering tidak menarik bagi pemerintah daerah karena mahal, jangka panjang, dan kadang-kadang financingnya tidak tersedia. Saya pikir itu Mas Zuhairi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.